Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sebelumnya guru kita yaitu Ustaz Indra Permana, beliau sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma rabbal nasir bil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di Masjid Al-Mu'allimin dalam rangka sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'allimin, yang saya hormati para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya, dan juga yang saya hormati bapak-bapak, para hadirin, adik-adik semua yang hadir pada malam hari ini. Teriring doa mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul kita menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, juga semakin tambah keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala haddatsana Umar bin Muhammad an Abdullah bin Yasar an Salim bin Abdullah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah al-'aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatu wad dayyusu wa salasatun la yadkhulunal jannata al-'aqu liwalidayhi wal mudminu 'alal khamri wal mannanu bima a'ta rawahun Nasa'i. Hadis ini terdiri dari 3 struktur Bapak sekalian. Yang pertama ada yang namanya rawi. Rawi itu artinya periwayat hadis. Tadi sudah dijelasin bahwa periwayat hadis di hadis ini adalah rawahun Nasa'i, yaitu Imam Nasa'i. Kalau rawahu itu dalam bahasa Indonesianya suka tulisannya HR, hadis riwayat. Kalau kita nemuin HR Bukhari, HR Muslim, HR Abu Dawud, HR Nasa'i, berarti hadis ini diriwayatkan oleh ya orang-orang yang tadi disebutkan. Nah, di sini rawahun Nasa'i
Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam An-Nasai. Nah, kemudian untuk menyampaikan isi hadis, karena struktur yang kedua ada yang namanya matan hadis. Matan itu artinya isi hadis, pesan dari Rasulullah yang akan disampaikan kepada kita. Nah, dari mana Imam An-Nasai ini mendapatkan pesan dari Rasulullah ini? Diperlukan yang namanya rangkaian para periwayat hadis yang disebut dengan sanad. Mana sanadnya? Tadi dijelasin, akhbarona Umar bin Ali, mengabarkan kepada kami siapa Umar bin Ali. Hadasana Yazid bin Zurai, mengabarkan kepada kami Yazid bin Zurai. Hadasana Amr bin Muhammad, mengabarkan kepada kami Umar bin Muhammad. An Abdullah bin Yasarin, dari Abdullah bin Yasar. An Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah. An abihi, dari bapaknya. Nah, ini namanya sanad hadis, rangkaian para periwayat hadis yang tidak terputus dari periwayat atau dari perawi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu sanad itu penting, karena inilah nanti yang akan menentukan apakah hadis ini sahih atau hadis ini dhaif, apakah hadis ini mutawatir atau tidak. Nah, jadi dalam hadis itu ada 3 struktur. Satu, ada yang disebut dengan sanad, yaitu para periwayat hadis yang tidak terputus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada isi hadis, kemudian ada meriwayatkan hadis. Kalau bahasa kita, Bapak sekalian, tadi yang meriwayatkan siapa? Imam An-Nasai. Dari siapakah Imam Nasai dapat pesan dari Rasulullah itu? Dari Umar bin Ali. Umar bin Ali dari siapa? Dari Yazid bin Zurai. Yazid bin Zurai dari siapa? Dari Umar bin Muhammad. Umar bin Muhammad dari siapa? Dari Abdullah bin Yasar. Abdullah bin Yasar dari siapa? Dari Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah dari siapa? Dari ayahnya. Dari siapa? Qala Rasulullah SAW. Ya, langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam An-Nasai tidak hidup di zaman Rasulullah. Makanya untuk mendapatkan pesan dari Rasulullah tersebut perlu orang-orang yang menyambungkannya secara mutawatir sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isi hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. La yanzuru, tidak akan menilai, tidak akan menolong siapa Allah azza wa jalla ilaihim, kepada mereka yang tiga golongan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi dalam hadis ini akan dijelaskan ada 3 golongan manusia yang tidak akan mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Jangankan pertolongan Allah, la yang duru, Allah sama sekali tidak akan melihat 3 golongan ini. Artinya apa? Dicuekin sama Allah. Kita dicuekin sama manusia aja kadang-kadang, aduh sakitnya luar biasa. Kita datang ke suatu tempat, kagak ada yang nanya, kagak ada yang ngajak, gimana itu rasanya? Itu baru dicuekin sama manusia. Bagaimana kalau dicuekin sama Gusti Allah? Mana yang 3 golongan ini? Al-aqu liwalidayhi. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pasal durhaka kepada orang tua itu sudah kita bahas ya, dalam bab fi birril walidain, dalam bab tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi orang atau seorang anak yang al-aqu liwalidayhi, durhaka kepada orang tuanya dengan berbagai macam cara, baik durhaka dengan ucapannya maupun durhaka dengan perbuatannya, maka anak yang seperti ini nanti di yaumil kiamah, tepatnya di alam mahsyar, tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
bukan hanya pertolongan Allah, dia pun tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah satu-satunya harapan kita di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa ketika datang yaumil mahsyar, artinya manusia dikumpulkan di satu pelataran yang disebut dengan mahsyar, maka segolongan orang itu mendatangi para utusan-utusan Allah. Datang kepada Nabiullah Adam, datang kepada Nabiullah Ibrahim, datang kepada Nabiullah Nuh. Nabi-nabi ulul azmi didatangi semuanya, namun semuanya tidak bisa memberikan pertolongan kecuali harapannya satu-satunya, yaitu menjumpai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Kanjeng Rasulullah bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengizinkan bahwa Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umatnya, kepada manusia. Tapi ternyata orang yang durhaka kepada orang tuanya selama di dunia dan dia tidak mendapatkan ridho dari keduanya, maka nanti di yaumil qiyamah tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan durhaka kepada orang tua gak usah nunggu di akhirat. Kalau di akhirat mah udah pasti Pak bakal diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih. Tapi di dunia aja orang yang durhaka sama orang tuanya itu langsung diturunkan azab oleh Allah. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa dosanya umat Nabi Muhammad itu kan ditangguhkan sampai datangnya hari kiamat. Kecuali ada dua dosa yang ancamannya, siksaannya, azabnya itu langsung diturunkan oleh Allah secepatnya di dunia. Mana aja? Satu, anak yang durhaka kepada orang tua. Dua, orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya. Itu mah akan langsung diazab sama Allah. Caranya bagaimana? Bisa disempitkan kehidupannya, bisa hatinya tidak merasa tenang, dan juga masalah-masalah yang lainnya di dalam problem kehidupannya dia. Nah, di dalam hadis seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, orang yang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah di alam mahsyar nanti adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatu, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki, atau sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Tuh, kalau ada laki-laki nyerupain perempuan, atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki, itu juga termasuk kategori golongan manusia yang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Padahal zaman sekarang mah banyak, diakui atau tidak, sadar maupun tidak sadar, laki-laki udah seperti perempuan, perempuan sudah seperti laki-laki. Pas dipanggil Ida, ternyata si Edi karena rambutnya panjang, iya kan? Atau sebaliknya, ya, sekarang perempuan udah menyerupai laki-laki. Buktinya apa? Keluar rumah dengan pakaian yang terbuka. Pakaian yang terbuka itu adalah laki-laki, sedangkan perempuan pakaiannya tertutup. Tapi zaman sekarang perempuan udah mirip seperti laki-laki. Maka orang yang seperti itu, mohon maaf, tidak akan mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti di yaumil qiyamah dicuekin sama Allah. Nah, makanya di sini dijelasin ya, yang dimaksud dengan menyerupai, kalau bahasa Arabnya itu namanya at-tasyabuh. Ya, at-tasyabuh. Laki-laki menyerupai perempuan, al-mutasyabihin namanya. Kalau perempuan menyerupai laki-laki namanya al-mutasyabihat, kan gitu. Nah, ada sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu an. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabihina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melaknat. Siapa yang dilaknat? Al-mutasyabihina, orang-orang yang menyerupai. Minar rijali bin nisa'i, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, kemudian wal mutasyabihati, dan Rasulullah pun melaknat yang menyerupai. Siapa? Minan nisa'i bir rijali, dari perempuan yang menyerupai
laki-laki. Rawahul Bukhari. Nah, apa yang dimaksud daripada menyerupai di sini? Kategorinya apa? Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki sehingga dilaknat oleh Rasulullah. Apa kriterianya? Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan. Wal makna la yajuju lirrijali atashabbuhu bin nisa'i fil libasi wazainati allati tahtasu bin nisa walal aksu. Makna yang terkandung di dalam lafaz hadis tadi yang disebut dengan atasyabuh, ya, laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya, la yajuju tidak boleh lirrijali bagi laki-laki atasyabuhu bin nisa untuk menyerupai perempuan dalam hal apa? Fil libasi wazainati, dalam hal pakaian maupun dalam hal perhiasan. Laki-laki menggunakan pakaian wanita itu namanya atasyabuh dan dilaknat oleh Rasulullah. Alah, bareng kalau Agustusan main bola pakai daster, kumaha etanya? Ah, itu mah kan hiburan, Ustaz. Gak ada alasan, mau itu hiburan, mau itu supaya diketawain orang, mau itu apapun namanya dan alasannya, selama itu melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah maupun Rasulullah, maka itu berarti ia berdosa. Kudu tobat. Lah lain sekurang dalam hadis seperti itu, Bapak sekalian. Ya. Atau sebaliknya, atau wazainati dalam hal perhiasan. Laki-laki pakai anting, pakai kalung, ya, pakai gelang, itu kan menyerupai perempuan. Apalagi kalau sampai perhiasannya emas. Kalau emas mah dilarang sekali. Siapa laki-laki yang menggunakan emas atau sutra, maka emasnya tersebut nanti di akhirat akan dibakar dalam api neraka, kemudian dipakaikan kepada orang yang memakainya ketika di dunia. Tuh. Itu mah ada pelarangan karena emas dan sutra itu pakaian laki-laki nanti di mana? Di surga. Makanya nggak boleh digunakan di dunia. Bahkan jangankan emas, yang lain pun dari perhiasan, kalau itu digunakannya di telinga, kalau itu digunakannya di leher, kalau itu digunakannya di pergelangan tangan atau di pergelangan kaki oleh si laki-laki, maka itu diharamkan di dalam Islam. Yang dibolehkan itu hanya cincin. Dan cincinnya juga nggak boleh dari emas. Awas, kalau misalnya cincinnya terbuat dari emas, laki-laki, jual aja, ya. Jual aja, udah, ya. Bagaimana Ustaz kalau perak? Kalau perak masih dibolehkan. Selama itu yang digunakan adalah cincin. Kalau yang lainnya nggak boleh, ya. Pakai kalung, copotin sekarang, buang, ya. Jual, ya. Kalau laku. Ini makan kalungnya dari ciki. Nah, gimana? Sama aja, ya. Karena itu adalah sesuatu yang digunakan oleh si perempuan. Gak boleh kayak kalung-kalung begitu, ya. Gak ada untungnya juga. Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Walal aksu. Perempuan juga tidak boleh menggunakan pakaian yang dipakai oleh laki-laki, ya. Contohnya seperti kolor, ya. Perempuan keluar di kolor aja, nggak pakai kerudung, pakai legbong, itu kan pakaiannya laki-laki yang begitu, ya. Nah, maka itu tidak boleh. Maka kalau terjadi hal seperti itu, namanya adalah atasyabuh, menyerupai, dan itu dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini ada bahasa laknat, berarti tidak ada tawar menawar. Udah pasti hukumnya adalah haram. Mau apapun alasannya, hukumnya adalah haram. Karena bahasanya laknat di sini. Bagaimana jika yang diserupai itu adalah kebaikan? Ya. Maksud kebaikan ini contoh pekerjaan yang identik dengan perempuan. Biasanya pekerjaan yang identik dengan perempuan, misalnya nyuci, misalnya masak, misalnya nyuci piring, misalnya nyapu di halaman rumah atau di dalam rumah. Nah, itu bagaimana? Nah, di dalam kitab ini dijelaskan la tasyabuhu fi umuril khair. Tidak disebut mutasyabih, tidak disebut menyerupai kalau itu dalam urusan kebaikan, ya.
laki-laki nyuci, maka itu bukan dari at-tasyabuh. Laki-laki jemur pakaian, itu bukan dari at-tasyabuh. Jangan diledek. Ini mah diledek. Wah, itu ada laki-laki nyuci, dipoto, dimasukin ke grup. Itu mah kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terbiasa untuk menjahit pakaiannya sendiri yang bolong tanpa menyuruh kepada Aisyah. Karena apa? Mohon maaf, di dalam ajaran Islam yang wajib mengurus rumah tangga itu adalah laki-laki. Yang wajib masak suami, yang wajib nyuci pakaian suami, yang wajib nyusuin anak suami. Makanya dalam Islam kalau ada seorang perempuan menyusui anaknya karena laki-laki tidak bisa menyusui, seandainya si istrinya tersebut minta upah karena menyusuinya anaknya tersebut, maka itu diperbolehkan di dalam Islam selama si suaminya mampu untuk memberikan upah kepada istrinya tersebut. Tapi istri kita enggak, berarti kan beruntung sekali. Kita mesti yang namanya bersyukur, ya kan? Tuh. Nah, jadi kalau yang diikutin itu atau yang dilakukan itu adalah kebaikannya, meskipun mirip-mirip pekerjaan perempuan, maka itu bukan at-tasyabuh, dan itu diperbolehkan dalam ajaran Islam karena Nabi SAW sendiri itu sering menjahit pakaiannya yang sobek tanpa menyuruh kepada Aisyah. Karena laki-laki juga punya kewajiban untuk membantu pekerjaan daripada si perempuan, si istrinya. Jadi nggak usah dipoto ini masukin ke grup ya. Kalau ada laki-laki lagi jemur pakaian, ya. Kayaknya ada korban di sini. Nah itu yang kedua ya, Bapak sekalian. Nah biar kagak lupa nih, Pak. Satu tadi siapa yang tidak akan dinilai oleh Allah, yang tidak akan dipandang, dicuekin sama Allah itu siapa? Satu, anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, laki atau perempuan yang saling menyerupai. Oke, yang ketiga, wadayusu dan dayus. Apa itu dayus? Ada yang tahu nggak dayus? Dayus itu diperuntukkan atau istilah yang diperuntukkan kepada kepala keluarga. Siapa kepala keluarga? Kita sebagai laki-laki. Apa itu patokan dayus? Definisi dayus itu apa? Man ro'a munkaron fi ahlihi falyaskut. Nah itu patokannya. Man, kepala keluarga. Ro'a, yang melihat itu kepala keluarga. Munkaron, pada keburukan, kemunkaran. Fi ahlihi, di dalam keluarganya. Keluarganya ada anaknya tidak mau sholat, istrinya membuka aurat kalau keluar, anaknya nggak bisa baca Quran. Nah tetap itu kan termasuk munkar itu. Artinya apa? Kebodohan itu ada di keluarganya, tapi si kepala keluarga yang melihat hal itu falyaskut, ia ternyata diam aja, nggak mau ngajarin istrinya keluar buka aurat, nggak pernah ditegur, dinasehatin. Anaknya nggak bisa ngaji, nggak pernah diajarin. Ke anggota keluarganya nggak sholat, ya diantepin aja. Nah maka itulah yang disebut dengan ad-dayus. Seorang kepala keluarga yang apabila melihat suatu keburukan yang terjadi di keluarganya, tetapi ia tidak mencoba untuk merubahnya dengan memberikan nasihat atau mengajarkannya, justru ia diam aja, maka itulah yang disebut dengan dayus. Di akhirat kelak, orang yang kategori dayus ini akan dicuekin sama Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan ad-dayus la yadkhulul jannata abada, sampai kapanpun tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Nah makanya jangan sampai kita jadi golongan dayus ya. Kalau anak kita nggak sholat, kita ajarin. Kalau istri kita keluar rumah nggak pakai pakaian yang tertutup, kita ajarin. Ya, kita nasihatin. Ya, Neng, kalau keluar, kata Pak Ustadz juga, itu harus pakai kerudung. Kenapa? Karena rambut itu bagian daripada aurat dan itu tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain. Selama ada nasihat tersebut yang diucapkan oleh suami, insya Allah suaminya tidak termasuk kategori dayus. Tapi kalau suaminya diam aja, mohon maaf, itu kategorinya dayus. Nah, 3 golongan yang akan dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat.
Wasalasatun, dan ada 3 golongan la yadkhuluna al-jannata, di mana mereka yang 3 golongan ini tidak akan masuk surga. Yang pertama al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini penjelasannya udah sama dengan yang tadi. Yang kedua wal mudminu 'alal khamri, yaitu orang yang terus-menerus tidak bisa berhenti dalam mengonsumsi khamar atau minuman beralkohol. Padahal dia tahu bahwa khamar itu hukumnya adalah haram. Ia tahu mendengar ceramah bahwa yang namanya perkara yang memabukkan, apapun jenisnya, mau itu zat cair, zat padat, serbuk, dan lain sebagainya, kata Ustadz itu hukumnya adalah haram karena memabukkan. Tetapi wal mudminu ala khamri, ia tidak bisa meninggalkan dari mengonsumsi khamar tersebut, maka orang yang tersebut tidak akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Orang yang mendawamkan atau yang tidak bisa berhenti dari khamar itu tidak akan masuk surga. Alasannya diantaranya satu, karena ia melanggar perkara yang telah diharamkan oleh Allah. Al-Maidah 90:91. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Yang kedua, alasannya khamr itu adalah salah satu minuman surga. Sehingga apabila minuman surga tersebut sudah dikonsumsi ketika di dunia, maka dia tidak akan mengonsumsi itu di surga nanti. Sama seperti tadi, orang yang menggunakan pakaian surga, maka di dunia, maka di surga tidak akan menggunakan itu. Nah itu ya, jadi ada 2 tuh. Tidak akan masuk surga 3 golongan. 1 al-aqu liwalidayhi, durhaka kepada orang tua. Yang kedua wal mudminu alal khamri, terus menerus dalam mengonsumsi khamar, tidak ada niatan untuk berhenti. Kemudian yang ketiga wal mannanu bima a'ta, yang menyebut-nyebut apa yang telah diberi. Sudah mengeluarkan sedekah, tapi wal mannan, disebut-sebut lagi. Jadi dalam ayat Al-Quran itu sering saya sampaikan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kau batalkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan cara menyebut-nyebut atau menyakiti perasaan orang yang diberi. Nah, tapi menurut hadis ini bukan hanya membatalkan pahala, Pak, tapi justru ya, menyebut-nyebut apa yang sudah disedekahkan itu tidak hanya menggugurkan pahala, melainkan justru malah menjadi dosa. Kita udah bersedekah, ya, dapat pahala, disebut-sebut pahalanya gugur. Dalam hadis ini bukan hanya pahalanya yang gugur, tapi justru akan menimbulkan dosa. Makanya orang yang ya menyebut-nyebut sedekah, ya, yang sudah dikeluarkan dengan apapun alasannya, apakah alasannya itu pengen disebut baik sama orang lain, apakah itu karena ingin menyakiti orang yang bersangkutan, atau apapun, maka dia termasuk kategori orang la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Nah inilah Bapak sekalian, 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah dan 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bukan termasuk salah satu dari bagian golongan yang tadi sudah disebutkan. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.